Pada video ini, kita akan membahas tentang konsep elastisitas dalam fisika. Nah, kita mulai dengan mengamati gambar ini. Ini adalah seorang yang mengendarai motocross, dan pada keadaan ini dia sedang melakukan jumping cross. Nah, kita khusus mengamati yang berkaitan dengan suspensi dari motor ini, yaitu shocknya. Karena shock ini punya sifat elastisitas. Nah, sekarang kita lihat. Bayangkan kalau shocknya ini kurang bagus, lalu saat orang ini mendarat di tanah, ada dua kemungkinan. Dia bisa saja mengalami cedera tangan atau cedera bahu, fatal akibatnya. Nah, begitu pentingnya suspensi dari kendaraan, baik itu motor, mobil. Suspensi itu sangat penting. Dan suspensi dalam hal ini shock memiliki kaitan erat dengan sifat elastisitas dari bahan. Nah, kita juga akan melihat beberapa hal pada bagian elastisitas bahan ini, yaitu kita akan pelajari tentang sifat elastisitas bahan, yaitu berkaitan dengan tegangan dan regangan yang dialami oleh benda yang memiliki sifat elastis. Kemudian kita akan melihat modulus elastisitas. Kemudian kita akan bahas tentang hukum Hooke dan susunan pegas. Di video ini kita khusus membahas tentang sifat elastisitas bahan. Elastisitas memiliki kata dasar elastis. Di dalam fisika, setiap benda yang cenderung untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerjanya dihilangkan, benda tersebut dinamakan benda elastis. Contohnya karet. Kalau kita kasih gaya berupa gaya tarik, maka dia memanjang. Saat kita lepaskan gayanya, maka karet akan kembali ke bentuk dan keadaan semula. Nah, lawan dari benda elastis adalah benda plastis, yaitu kalau kita kasih gaya, dia berubah bentuk, sedangkan saat kita lepaskan gayanya, dia tidak bisa kembali kepada bentuk semula. Ini ada dua jenis, yaitu ada benda elastis dan ada benda plastis. Kita khusus membahas tentang benda yang elastis karena memiliki sifat elastisitas. Suatu benda elastis, katakanlah sebuah karet, kalau kita tinjau, memiliki panjang seperti ini dan luas penampangnya A. Kalau karet ini diberi gaya tarik, yaitu berupa gaya yang memiliki dua gaya yang memiliki arah berlawanan, ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri, maka benda elastis ini, karet ini akan mengalami tegangan atau stres, yang di dalam fisika kita bisa ukur dengan membandingkan besarnya gaya luar yang dikenakan pada benda elastis ini dibagi dengan luas penampang dari benda elastis ini. Nah, itu dinamakan tegangan. Oke. Nah, tegangan ini disimbolkan dengan sigma. Ini sigma kecil. Jadi, kalau kita mau hitung besarnya tegangan atau sigma sama dengan besar gaya luar yang diberi dibagi dengan luas penampang dari benda elastis ini. Nah, pada saat yang sama, saat kita kasih gaya pada benda elastis atau dalam hal ini karet, maka hal yang kedua yang terjadi pada benda elastis ini adalah benda elastis ini akan mengalami regangan. Jadi pada benda elastis saat dikenai gaya ada dua hal yang terjadi. Pertama adalah dia mengalami tegangan, tadi kita sudah bahas. Yang kedua, dia mengalami regangan atau strain. Nah, regangan ini didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula. Jadi regangan atau pertambahan panjang itu nilainya kita bisa hitung, yaitu kita bagi pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Nah, contohnya adalah pada jemuran. Jemuran memiliki sifat elastisitas karena saat kita kasih gaya, yaitu dengan kita menggantung pakaian basah, ada dua hal yang terjadi.
pada jemuran ini. Yang pertama, jemuran akan menegang. Pada saat yang sama, jemuran itu juga mengalami regangan atau pertambahan panjang. Itu dua sifat elastisitas bahan. Besarnya dapat kita hitung regangan itu dengan menggunakan persamaan ini. Ini simbol dari regangan, sama dengan delta L atau pertambahan panjang dibagi L0 atau panjang mula-mula. Oke, jadi kita bisa gunakan persamaan ini.